Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anang Purwito selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bu Eka Oktavia selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya melakukan praktik cooking supervisi akademik bersama rekan saya Bu Silvi. Kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan yang perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Silvi. Bu Silvi lagi sibuk gak nih? Enggak Pak, karena kelas saya dulu siaran di rumah. Oke, baik. Saya minta waktu sebentar ya Bu. Nah, ini di sini saya melakukan kegiatan observasi saya ke Bu Silvi itu terkait kegiatan yang bersangkutan kemarin, bahwa saya melakukan supervisi akademik ini dengan tujuan membantu bagaimana kondisi untuk mengembangkan pengajaran ibu di kelas. Bagaimana melaksanakan pembelajaran itu sesuai harapan murid. Ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu, kita nyantai-nyantai gitu biar enak gitu kan. Kira-kira kepinginnya Bu Silvi itu gimana? Yang saya harapkan setelah ini kita bertukar pendapat, ya. bertukar pengalaman tentang pembelajaran di kelas agar lebih baik. Oke Bu ya. Jadi harapan itu untuk saling berbagi informasi ya, yang juga kita akan bagi tentang setia sharing tentang pelajaran ya Bu. Kira-kira bisa saya bantu ya. Semoga nanti ini bisa menjadi observasi khusus apa yang kita harapkan. Nah, kalau tadi ada yang ingin Ibu harapkan, kemudian observasi yang kira-kira yang Ibu harapkan, materi apa kira-kira? Besok saya itu melakukan pembelajaran matematika. Materinya itu tentang Keliling? Enggak. Oke. Tujuan pembelajaran dari Bu Silvi disusun laporan itu kira-kira tujuannya tentang apa kira-kira? Tujuan pembelajaran itu agar siswa mengetahui cara menyelesaikan masalah tentang komunikasi. Oke, siap. Menyelesaikan masalah di kalau saya dengar ya. Di sini kan Bu Silvi sudah melakukan beberapa persiapan ya kemarin-kemarinnya Bu ya, kegiatan belajar yang akan Bu Silvi lakukan. Nah, kira-kira apa saja nanti yang sedang Ibu lakukan sampai hari ini? Untuk persiapannya? Iya. Untuk persiapannya ya seperti biasanya menyiapkan perangkat seperti RPP, terus LKP juga, serta informasi. Iya. Lengkap sekali ya Bu ya. Sudah saya kejenakan yang sudah disiapkan dengan pembelajaran besok. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi ya Bu ya. Nah, mungkin kesulitan dalam menyampaikan, mungkin digunakan. Nah, di sini berkaitan itu dengan apa ya Bu kalau kesulitan ya Bu ya? Pembelajaran matematika ini kemampuan siswa dalam ada yang gampang menangkapnya, ada yang sulit, ada yang tidak Nah, jadi sampai kali ini berarti kesiapan pada siswa itu sudah melihat antara ada siswa yang keterampilannya menarik dan itu pelajarannya, ada siswa yang kemudian siswa yang kurang gitu ya Bu ya, terkait dengan persiapan ini. Nah, tentunya Bu Silvi mungkin
punya strategi ya, atau model pelajaran atau metode yang digunakan terkait dengan nanti keliling lingkaran ya. Coba ceritakan Bu, secara singkat bagaimana kegiatan pelajaran Ibu Sylvi itu dilakukan besok misalkan. Berhubung urus saya itu kan gampang memahami, sulit, jadi saya menyiapkan pembelajaran yang beragam. Contohnya menggunakan media-media yang konkret, karena anak SD itu membutuhkan kalau hanya materi saja tanpa ada media itu terasa sangat susah sekali memahami. Media yang bisa saya gunakan seperti foto atau mungkin membuat lingkaran dari potong juga. Terus ya benda-benda yang mudah bacaan bisa gerakan itu kan juga termudahkan Pak. Ya. Terus saya juga menyiapkan RKPD. RKPD itu untuk saya membuatnya dua materi. Yang satu itu anak yang mudah memahami dengan soal-soal yang mungkin katanya lebih sulit. Yang kedua RKPD dengan soal-soal yang lebih mudah untuk anak-anak yang sulit memahami. Oh gitu ya. Nanti RKPD secara pengajaran itu dengan diskusi. Oke Bu, bagus sekali ya. Tadi saya mengucapkan sudah sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraganya yang akan digunakan, kemudian juga kebutuhan. Berarti kan sudah menghitung juga Ibu Sylvi sebelumnya. Bagi diameternya masing-masing, dan yang akan digunakan gitu ya. Kemudian jadi nanti ada beberapa siswa yang mendapat yang tergolong sulit dan yang tidak sulit tapi formanya. Nah, di sini bahwa alat peraga yang digunakan ini nanti setelah itu seperti kayak tutup botol tadi kan gitu ya. Nah, kira-kira Bu Sylvi akan memberikan bantuan seperti apa ya Bu nanti di kelas itu? Bantuan ya. Ya pasti saya akan mengawasi anak ketika menghitung, karena anak itu termasuk yang tinggi dalam menghitung. Yang kedua itu masalah materi. Kadang pembarisnya anak-anak itu angkanya sudah hilang. Yang berapa? Yang kurang pemikiran misalnya ada juga. Begitu ya. Jadi saya akan menemani dengan cara berkeliling. Jadi saya akan menemani ketika siswa-siswa itu menghitung, ya misalnya Nah, jadi Bu Sylvi nanti sudah ada pandangan ya untuk menjalankan pembelajaran ini sedetail mungkin. Ya. Kemudian Bu Sylvi sudah menyampaikan tadi dan terkait dengan apa yang disiapkan ini pasti ada beberapa hal yang kesulitan ya. Sejak tadi itu kemudian Bu Sylvi juga sudah mengeluarkan beberapa. Nah, kira-kira kekurangan apa nanti yang Ibu nilai nanti di kelas Bu? Kekurangannya? ya ini masih dalam proses semua jadi kesimpulannya maupun kajiannya ya, tapi sudah saya kerjakan tapi belum selesai. Oh gitu. Oke Mas Sylvi, jadi Bu Sylvi mau mulai mengerjakan melengkapi. Kira melengkapi kapan Bu? Setelah ini memerlukan bantuan saya, siapa saja yang bisa membantu Ibu, mungkin atau sudah ada yang membantu ya. Nah kemudian saya juga tadi insyaallah tidak saya bantu apabila nanti ketika membutuhkan alat peraga yang masih kurang gitu ya, mungkin bisa ke rumah saya atau ke sekolahan gitu ya. Nah tadi Bu Sylvi juga sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas. Nah
bagaimana persiapan akademik dari proses pembelajaran. Dan ciri dia sendiri ada beberapa kompetensi yang dikembangkan terkait dengan kegiatan seperti ini. Yang saya sampaikan di awal itu akan mengenai pengembangan guru dari kegiatan di kelas itu. Nah, kemudian pengembangan apa yang ingin ditingkatkan nanti? Saya pengen kompetensi atau pengembangan interaksi sosial, Ya, seperti bagaimana cara menyampaikan materi dengan lebih jelas supaya anak itu menangkapnya lebih mudah, ya, dan tertanam dan visualnya sama ya, biasanya pembelajaran yang menarik dan juga pengembangan sosial emosional. Oke Bu, jadi yang saya dapat di sini ya, Bu Silvi ingin melakukan yang pertama, tadi mengembangkan kemampuan mengajar ya Bu ya. Ingin mengajar yang terbaik kan gitu. Nah di sini kalau untuk kompetensi, berarti kan kompetensi yang profesional. Kemudian yang kedua, ini sudah mengembangkan untuk berkaitan dengan kompetensi pendidikan dan sosial. Nah, kemudian menghadapi keberapa karakteristik siswa itu kan memang terkadang iya sih memang betul gitu kan, jika terpancing untuk emosinya anak-anak gitu. Apabila ada siswa yang sudah diterangkan kok masih sulit untuk menerima kan gitu ya. Nah, makanya kenapa tidak paham waktu sekali itu nanti saya akan coba nanti dalam tahap observasi dan tahap observasi di kelas gitu, terkait dengan kompetensi yang akan dilakukan di kelas. Nanti ada strategi yang Ibu ingin terapkan. Bagaimana strategi dari dalam diri pendidikan anak-anak dalam mencapai kompetensi itu. Kemudian ke depannya mungkin Ibu bisa jelaskan kira-kira apa yang mau dilakukan. Saya ada diberi contoh untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang akhirnya jauh lebih dan kita lebih mudah. Lalu biasanya saya media konkret yang mudah dengan sesuatu. Lalu terkait dengan strategi pengembangan sosial emosional, tadi saya berikan beberapa pembelajaran yang berkaitan dengan praktiknya. Saya mengikuti kemudian dalam menggunakan gambar-gambar berikut ini mungkin saya nangkap dari awal pembicaraan kita berbeda, tapi menyampaikan bahwa adanya perbedaan LKPD. Perbedaan LKPD. Perbedaan LKPD. Karena ada LKPD itu milik yang gampang Oke Bu ya, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa terutama garis yang saya bawahi itu bagaimana cara kita mengontrol emosi, bagaimana kita mengajar di kelas biar anak itu paham ya. Nah, memang itu sesuatu kalau apa yang diberikan mengikuti gurunya itu tidak akan bisa ya, karena memang karakteristik berbeda-beda sekali, ada yang gampang menerima, ada yang gampang tidak menerima. Nah, kalau dari saya melihat itu Bu Silvi sudah berkaitan dengan pembelajaran yang berdefinisi, yaitu tentang kalau sama tadi itu berdefinisi tentang konten dan berdefinisi tentang proses gitu. Nah, jadi yang tadi dengan itu apa jenisnya tadi itu keliling lingkaran. Nah, itu memang jenisnya itu diameternya sudah kalau
juga ada penambahan itu supaya persiapan saja sekali. Di sini saya akan nanti insya Allah akan bantu dalam rangkaian kegiatan seperti itu. Mungkin apa itu observasi nanti di kelas, semoga Bu Sylvi nanti lancar ya, melakukan semua apa yang sudah direncanakan Bu Sylvi yang kemarin-kemarin gitu. Nah, kemudian rencana pengembangan di sini Bu Sylvi untuk jangka panjangnya itu bagaimana dari kegiatan-kegiatan seperti apa untuk kelas pertamanya, kira-kira Bu Sylvi siapnya kapan ya kira-kira untuk observasi? Besok ya. Oke, baik Bu. Ya Bu, besok Bu ya, para buka observasi. Terima kasih Bu Sylvi ya. Sekali lagi terima kasih dan semoga tidak ada halangan buat apapun sehingga kita bisa melaksanakan tersebut di dalam observasi di kelas. Terima kasih Bu Sylvi ya. Demikian kegiatan seperti di atas yang sudah dilakukan adalah coaching, praktek coaching, supervisi akademik. Sudah observasi dengan rekan saya Bu Sylvi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sylvi kalau meskipun di bulan puasa kita harus tetap semangat, jangan loyo. Ya, tadi sudah sahur belum? Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya kita berdoa
Nomor 2 nomor 3 negara B. Nomor 2 warga dia mana? Ini yang masuk ada berapa? 10. Masih ingat berapa? Materinya apa? Mengelilingi bersembunyi. Ya, kemarin belajar tentang keliling bersembunyi. Hari ini setelah belajar keliling bersembunyi, hari ini kita akan belajar keliling lingkaran. Ya, di kelas ini mana yang berlingkaran 4 tahun? Lagi dia di belakang ada apa? Apa jam yang berbentuk lingkaran. Nanti akan mengajarkan kalian untuk menghitung diameter dalam lingkaran. Ya, diameter dalam lingkaran. Ada yang mau tarik? Nanti akan ya. Tujuan kita belajar tentang lingkaran agar kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling lingkaran. Ya. Bukan betul-betul ya. Dia ada yang buat lihat diameter dari garis tengah di dalam lingkaran. Diameternya kemarin ini dimulai dari angka berapa? Dari angka 1. Kemudian dari angka 0. Ya, taruh dulunya. Dari yang kemarin 2. Diameter lingkarannya adalah 22 cm. Nah, lingkarannya itu berbentuk ada yang punya bentuknya bukan? Lah, anak juga yang bawa ya, sekarang bapak ya, minum. Jadi sementara pakai mesin belajar, pegang ini yang bentuk anak. Coba tunjukkan dulu.
tanda seperti itu namanya R plus R. Tengah kali P kali R itu adalah rumus keliling lingkaran. Bisa dicari rumus tengah P R. Ya, disusul lagi untuk mencari keliling lingkaran. Ya, menggunakan rumus apa? Setengah dikali P dikali S kuadrat. Itu untuk mencari keliling lingkaran menggunakan rumus itu. Ya. Sekarang kita coba dengan soal. Ya. Ini punya soal. Punya soal yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Bisa kalian jawab dengan berdiskusi dengan satu. Kalau saya nggak bisa ditanyakan temannya. Kalau ya, nanti di sini juga akan dipilih teman kalian untuk melakukan. Coba ketika dulu lihat satu dua. Biasanya di mana? Terdapat 5 ya. Lihat soalnya. Aman. Coba kalian ikuti akan keliling. Dengan keliling kalian bergerak. Keliling lingkaran coba tulis rumusnya lingkaran tulis ini. Ya, harus baca dulu supaya ini suami. Keliling lingkaran. Jawabnya
Saya jangan lihat ya, jangan puas. Dan dan hari ini kita belajar apa tadi anak? Coba, bagaimana rumus keliling lingkaran? Dikali R kuadrat. Itu adalah rumus untuk mencari lingkaran. Ya, diingat-ingat keliling lingkaran itu adalah setengah kali dikali R kuadrat. Oke. Untuk PR akan kalian lebih memahami lagi tentang keliling lingkaran. Kalian ya tugas yang ada di buku paket tema 6 di halaman 52 sampai dengan 53, nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikerjakan di rumah untuk tugasnya. Harus dengan rumusnya, mencarinya ya langsung jawabannya ya, harus dengan rumusnya ya. Ingat apa PR-nya tadi di buku paket tema 6 halaman 52 sampai 53, nomor 1 sampai saya sekarang bukunya dimasukkan
Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat nih Pak, semangat Amin, nih. amin. Ini Pak Joko, saya kesini terkait dengan kegiatan Pak Joko di modul 2.3 nih. Ya. Apakah sudah dilaksanakan itu Pak untuk mengobservasi teman sejawat nih? Untuk kegiatan observasi di modul 2.3 itu sudah kami lakukan Bu. Tanggal 28 kemarin sudah saya lakukan, terkait observasinya sudah semuanya. Boleh tahu Pak siapa guru yang diobservasi? Gurunya itu perempuan masih muda Oh. dan masih energik, namanya Bu Silvi. Iya. Kelas berapa Bu Silvi ngajarnya Pak? Kelas 3 Bu. Bu Silvi mengajar kelas 3. Iya. Nah, untuk muridnya jumlahnya berapa Pak? Muridnya jumlah sekitar 11 11 anak. 11 anak. Itu sudah keseluruhan Pak? Keseluruhan. Apa karena puasa nih? Itu keseluruhan sudah masuk semua 11. 11 orang, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan bisa tambah nih Pak Joko. Amin. Amin. Nggih, untuk mapel yang diobservasi itu apa waktu itu? Mapel yang diajarkan sama Bu Silvi itu terkait dengan pelajaran matematika Bu. Tapi temanya itu masuk ke lingkaran. Keliling lingkaran. Ya itu. Nah, pada waktu Pak Joko observasi niku gimana suasana kelasnya Pak? Yang pertama itu Bu Silvi yang terkait dengan belajar di kelas itu adalah melakukan persepsi dulu. Nah, kemudian setelah persepsi itu Bu Silvi melakukan kegiatan pengabsenan. Nah, tapi sebelum diabsen itu Bu Silvi melakukan berdoa dulu. Dia berdoa, kemudian setelah itu persepsi, kemudian dilanjutkan dengan absen, kemudian mengingatkan anak-anak kembali tentang pelajaran yang kemarin. Kemudian dilanjutkan mulailah masuk ke pendahuluan, terkait dengan keliling lingkaran. Nah, kemudian Bu Silvi menjelaskan itu apa dari tujuan lingkaran itu dan sebagainya. Kemudian saya amati di situ sudah menjelaskan pendahuluannya, tujuan pembacaannya apa. Kemudian Bu Silvi itu melanjutkan dengan kegiatan tepuk tangan dulu. Nah, karena lihat anak-anak kayaknya ada yang jenuh, sehingga Bu Silvi melakukan kegiatan refleksi untuk melakukan menjadikan suasana dengan kegiatan tepuk tangan, semangat. Berarti ada seperti kalau pelatihan itu Pak? Tujuan percakapan kita kali ini itu untuk merefleksi apa yang telah dilakukan Pak Joko agar nantinya bisa mengetahui pengembangan diri apa yang akan Pak Joko lakukan. Untuk pengembangan diri saya ke depan itu terkait dengan kebiasaan berdiskusi di kelas itu perlu adanya komunikasi dulu terkait dengan public speakingnya, kemudian terkait dengan manajemen waktunya itu harus dilakukan semuanya terkait dengan ketika saya akan supervisi di kelas itu. Waktu Pak Joko observasi Bu Silvi itu kira-kira di dalam kelas itu ada permasalahan enggak yang dihadapi oleh Bu Silvi? Nah, kalau saya lihat di dalam kelas, Bu Silvi yang itu terkait dengan penguasaan kelas. Penguasaan kelas itu masih ya kalau saya lihat masih kurang, anak-anak masih belum ada semangat untuk terkait dengan lingkar keliling, masih belum paham bagaimana Bu Silvi itu meningkatkan kelas itu biar anak yang semangat untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaan dari guru itu belum. Nah, yang kedua itu Bu Silvi dalam pengembangan di kelas strateginya itu hanya masih strategi ceramahnya hanya sedikit, cuman pakai metodenya kalau saya amati itu Bu Silvi menggunakan kalau di BI itu ada TikTok AI. Nah
itu mungkin kalau Bu Sylvi pakai itu, saya nggak tahu istilahnya apa di Bu Merdeka itu. Jadi suasananya yang pertama memang kurang apa nih ya, kurang mencairkan suasana. Ketika di tengah-tengah itu kok mungkin melihat Bu Sylvi kenapa ya sifatnya kok nggak semangat. Nah, akhirnya akan timbul Bu Sylvi menggunakan modelan depresi proses dulu. Nah, prosesnya itu terkait dengan pembagian soal, pembagian KKPD. Nah, akhirnya ada pertanyaan apa ini Bu? Kok ada soal gitu? Berarti kan mencoba di situ pada versi prosesnya masih belum ada kesepakatan di kelas. Mungkin itu. Apa mungkin sebelum-sebelumnya niku saat pembelajaran matematika apa Bu Sylvi juga menerapkan pembelajaran seperti yang waktu di observasi? Kalau semester menurut Bu Sylvi bagaimana? Kalau semester yang pertama itu pernah memakai. Nah, yang semester 2 itu sepertinya tidak memakai. Cuma itu menaikkan di semester 1. Bu Sylvi saya lihat itu ada yang lupa. Saya lupa terkait dengan terkait matematika itu. Nah, dari pelaksanaan coaching yang sudah Pak Joko lakukan, kira-kira ada enggak solusi yang sudah didapatkan oleh Bu Sylvi untuk mengatasi hambatan yang ada di kelas ini, Pak? Makasih Bu. Bu Sylvi itu yang pertama setelah saya lihat dengan Bu Sylvi itu, Bu Sylvi ingin menambah wawasan baik itu dari terkait dengan guru penggeraknya, terus dari teman sejawatnya terkait dengan media-media yang lain, itu akan dikembangkan oleh Bu Sylvi karena Bu Sylvi merasa masih kurang terkait dengan proses pembelajaran di kelas itu. Jadi itu yang akan dikembangkan oleh Bu Sylvi nanti ke depan. Selain mengembangkan media, apa ada lagi solusi yang selain dari media, dia kan yang pertama utamanya adalah berpihak terhadap murid. Itu karena beliaunya merasa masih kurang untuk berpihak pada murid, kedepannya akan lebih harus berpihak terhadap murid secara utuh, gitu bilangnya seperti itu. Pak Joko aku kok masih kurang ya, seperti kayaknya masih belum berpihak terhadap murid, hanya terpadu dengan materi saja. Oh gitu ya Bu, gitu. Kayaknya keren ini Pak dari ide-idenya Bu Sylvi. Ini kan ide Bu Sylvi sendiri ya Pak ya, Iya. dari ingin mengembangkan media, terus kemudian ingin mempelajari pembelajaran yang berpihak kepada murid, terus ingin selalu berlatih kan seperti itu Pak Joko ya. Iya. Kira-kira Bu Sylvi ini memberikan ini enggak tenggang waktu untuk melaksanakan perbaikan Bu Sylvi itu pernah bilang ke saya, Pak, coba nanti saya lihat lagi terkait pelajaran, tapi jangan sekarang Pak, 1 minggu lagi lah. Gitu. Saya ingin tahu bagaimana pengembangan saya terkait dengan di kelas itu sesuai apa enggak dengan kebiasaan murid bagaimana, terus berdepresi proses seperti apa ya, dengan sanjang konten seperti apa, itu akan saya terapkan semua Pak, tapi jangan sekarang, seminggu lagi akan saya terapkan. Saya akan belajar di situnya, tapi ya harus dengan dampingin. Oke Bu, gitu. Berarti Bu Sylvi ini membutuhkan pendampingan dan agar nanti dapat masukan-masukan seperti itu ya Pak Joko. Mungkin juga pelaksanaannya harus tidak terlalu cepat tapi bertahap, ya Pak Joko ya. Nah, itu tadi. Saya rasa Pak Joko, menurut Pak Joko sendiri itu proses coachingnya itu sudah sesuai enggak dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Sylvi? Kalau saya lihat, kalau saya berprinsip masih belum dapat. Tujuan saya di situ bagaimana Bu Sylvi ini benar-benar menjadi guru yang profesional, baik itu di luar atau di kelas. Nah, ternyata tujuan saya di situ masih belum dapat karena ada proses pembelajaran pengembangannya masih berkurang, masih kurang sedikit lah. Ya meskipun itu agak-agak repot benar, tapi masih ada yang kurang. Tapi tetap masih kita proses semua itu. Nah, dari proses coaching yang sudah dilakukan Pak Joko, misalnya kalau saya suruh menilai, kira-kira antara 1 sampai 10 nilainya Pak Joko sebagai coach ini
Kalau saya sendiri menilai saya terkait dengan kucing itu saya sendiri menilai tuh ya, itu kayaknya masih 7 nilainya Bu, dari 8 itu. Karena saya lihat masih kurang dalam kucingnya apa kayak ini, kucingnya pertanyaannya masih kurang greget apa kurang gigit, sehingga tidak ada yang menyantol di pemikirannya Bu Silvi gitu loh Bu. Jadi kalau saya berpikir nilaiku masih 7 kayaknya. Gitu. Nah, misalnya untuk mencapai 8 atau 9 atau 10 lah untuk mencapai sempurna, kalau untuk apa yang akan Pak Joko lakukan? Mencapai 7 sampai angka yang sempurna, itu memang itu butuh proses Bu. Nah, apa yang akan saya lakukan? Nah, itu semuanya akan membutuhkan proses dengan pelajaran dari yang pengalaman-pengalaman yang menjadi kucing di luar sekolah atau di luar kecamatan. Saya akan lebih sharing dengan terkait dengan ilmu kucing tadi itu. Untuk kucing, proses coaching ini ada enggak hambatan yang Pak Joko apa ya yang masih kurang lah, ada permasalahan di proses coaching itu ada enggak? Kalau untuk proses, saya kira semua itu membutuhkan proses, tapi hambatan itu pasti ada. Iya. Nah, hambatan yang pertama itu terkait dengan kerjasama dengan pihak sekolah, kerjasama dengan teman sejawat. Nah, kenapa kok saya bilang kerjasama dengan sekolah? Nah, karena di sekolah tersebut itu masih antara tidak dan iya. Nah, terkait dengan taman sejawat itu saya kepinginnya sebenarnya itu kucingnya ke guru rendah kelas 1 atau kelas yang awal di atas gitu. Ogah-ogahan. Saya tidak tahu kenapa alasannya sehingga tidak mau dikucing. Nah, itu hambatan saya, tapi saya tidak patah semangat. Saya mencari yang bersedia saya kucing. Ya, akhirnya Bu Silvi yang mau bersedia. Itu kan hambatan, kalau menurut saya hambatan dari luar ya Pak. Kalau Ya. dari Pak Joko sendiri? Kalau saya sendiri hambatannya ya terkait dengan itu antara aku bisa apa tidak mengkucing teman sejawat gitu. Nanti singkat aku niki apa gitu loh Bu. Gitu. Mungkin ini ya Pak ya, apa pertanyaan berbobot Nah, yang pertanyaannya masih kurang gigit atau kurang bagaimana, itu saya masih bingung terkait dengan apa itu pertanyaan bobot seperti apa. Kalau saya kasih pertanyaan bobot, apakah bisa jawab? Nah, itu yang saya pikirkan, itu hambatan saya. Akhirnya apa? Saya hanya tanya berdasarkan yang melihat di kelas itu seperti apa gitu aja, ya simpel saja. Memang coaching ini memerlukan proses ya Bapak ya. Iya. Lah untuk memperbaiki tadi yang seperti dialami Pak Joko ini, kira-kira apa yang akan Pak Joko lakukan? Ya, yang akan saya lakukan adalah itu tindak lanjutnya itu terkait dengan supervisi kucing itu, ada program-program yang akan saya lakukan, yaitu terkait dengan jadwal kucing itu. Mungkin seminggu saya coba belajar 1 minggu sekali, atau 1 minggu 2 kali untuk siapa saya kucing, untuk melatih public speaking saya gitu. Kalau sudah ada jadwal berarti ada tidak manfaat dari proses coaching ini Pak. Kan Pak Joko tadi mengutarakan nanti saya akan terjadwal Bu untuk melaksanakan coaching kepada teman-teman misalnya, kan berarti ada tidak manfaat yang Pak Joko rasakan dari kegiatan coaching? Kalau saya kira ada manfaatnya, saya kira ada manfaatnya itu untuk melatih terbiasa bagaimana sebagai kucing yang baik, sebagai kucing yang diterima oleh teman sejawat. Itu aja. Ini Pak terkait ya boleh secara umum boleh kegiatan coaching ini, kira-kira pengembangan diri yang akan Pak Joko lakukan berikutnya? Pengembangan diri saya itu mungkin terkait dengan public speaking aja ya. Mungkin public speaking sangat penting bagi saya. Karena rata-rata kalau kita bisa mengolah dengan public speaking, saya kira yang kita kucing dengan sendirinya kan menjawab dengan sendirinya.
berarti keterampilan berbicara kalau Iya. bahasa Indonesia. Iya. Terkait itu Pak Joko kira-kira ada enggak referensi untuk menambah keterampilan berbicara Pak Joko? Kalau untuk melatih melatih berbicara atau speaking, referensi saya ada sebenarnya. Itu teman saya di psikologi UNER. Jadi di Surabaya itu pernah saya coba terkait dengan bagaimana cara memikat seseorang itu kita bicara di depan itu tertarik dengan gaya bahasa kita. Jadi mereka itu tercengang dengan gaya bahasa kita, bagaimana caranya. Itu teman saya ada di Surabaya. Itu saya sering lewat PA misalnya. Berarti ada teman ya Pak ya yang Iya. bisa diajak untuk sharing gitu. Ada. Nah, untuk keberhasilan untuk tadi kan Pak Joko butuh pengembangan untuk public speaking. Kira-kira kalau menurut Pak Joko keberhasilannya itu bisa dilihat dari apa nantinya Pak? Kalau menurut Ukuran saya keberhasilan. ukuran keberhasilan ketika saya ngomong di depan itu ya direspon. Omongan saya direspon karena gampang dicerna, mudah untuk didengarkan dan dapat dimengerti. Itulah ingin saya meningkatkan public speaking saya. Jadi gaya berbicara saya itu seperti apa, itu yang diterima seperti apa. Jadi kalau keberhasilannya ya orang itu sebelum kita ngomong wis ada pertanyaan. Nah itu yang ukuran seperti itu mungkin. Ini sangat menarik Pak. Nanti mungkin saya bisa nantinya diajak juga untuk Maka sharing sama mungkin temannya nanti yang di saya dosen. coba karena Yang jadi teman-teman dosen. juga melatih public speaking. Nah, sama-sama berlatih, sama-sama belajar nih Pak. Terutama di di sekolah menghadapi wali murid dan sebagainya. Karena kalau kita belajar berbicara, keterampilan berbicara, kalau kita pandai dalam mengolah kata, ya insya Allah lawan bicara kita akan tercengang, dengarkan dengan seksama kan gitu. Nyambung bisa gitu ya Pak ya. Iya. Ya, itu saja Pak Joko. Mudah-mudahan apa yang ingin Pak Joko kembangkan, yang Pak Joko cita-citakan nanti bisa tercapai melalui proses yang baik. Insya Allah nanti kedepannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, Pak. Terima kasih waktunya Pak Joko. Sama-sama Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.